Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf karena pada perkuliahan kewarganegaraan kali ini saya tidak bisa melakukan Zoom karena ada satu kepentingan yang sifatnya mendadak. Nah, tetapi saya tetap akan mengupload link YouTube yang isinya adalah perkuliahan berupa audio, dan juga nanti mahasiswa-mahasiswi sekalian bisa melihat PowerPoint yang ditampilkan di dalam link YouTube. Dan tentunya untuk absensi kehadiran, mahasiswa-mahasiswi sekalian bisa mengisi nama dan NPM di kolom komentar, juga tetap membuka e-learning dan juga melakukan absensi juga di WhatsApp group. Oke, untuk perkuliahan kali ini kita akan talking about demokrasi dan pendidikan demokrasi. Nah, tentunya ini menjadi menarik ya. Kita tahu bahwa demokrasi ini tentunya berasal dari bahasa Latin, demos dan kratin atau kratos dalam bahasa Inggris menjadi demokrasi. Nah, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah satu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, ini hanya mengulas ya, karena pasti sudah sering mendapatkan mata kuliah ini atau pelajaran ini pada saat SMA. Nah, tetapi konsep demokrasi ini ada menyiratkan arti politik dan pemerintahan. Jadi kalau teman-teman nonton televisi gitu ya, sering banget kita ngomong, wah Indonesia ini negara demokrasi. Nah, pasti kaitannya kita akan berbicara mengenai politik dan pemerintahan. Sedangkan rakyat beserta warganya gitu ya didefinisikan sebagai warga negara. Nah, walaupun pada kenyataannya dari konsep maupun praktek demokrasi atau demos ini menyiratkan makna diskriminatif dan ambigu, karena demos itu bukan rakyat keseluruhan, tapi hanya populus atau tertentu. Jadi yang selalu disampaikan atau di media tuh selalu, wah demokrasi di Indonesia tuh telah mati, karena orang juga menyampaikan pendapatnya, menyampaikan kebebasannya. Ini sekarang masih dibatasi kok. Nah, kita akan membahas mengenai demokrasi itu apakah tidak terbatas atau tetap demokrasi itu harus mengikuti aturan-aturan yang ada, sehingga kontrol akses ke sumber-sumber kekuasaan ini tetap bisa disampaikan, tetapi juga melalui batasan-batasan yang memang telah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, pilar demokrasi menurut konsep rule of law oleh AVDC ini ada beberapa. Yang pertama adalah tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang. Jadi karena demokrasi itu juga dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka rakyat berkewajiban melakukan pengawasan sehingga kekuasaannya tidak bersifat kesewenang-wenangan. Kemudian kedudukan yang sama dalam hukum, tapi prakteknya nggak kayak gitu. Well, kita bicara teori tentunya pada seharusnya, dan seharusnya pada prakteknya pun hukum itu sama ya, meskipun ya dalam case-case tertentu kita nanti akan bahas lah case by case-nya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah terjamin hak-hak manusia dalam dan undang-undangnya. Nah, kemudian macam-macam demokrasi dilihat dari sistem pemerintahannya. Nah, kalau di sistem pemerintahan presidensial atau presidensil, ini sangat menekankan adanya pemilihan presiden secara langsung gitu ya, atau pemilu, sehingga presiden terpilih mendapatkan mandat secara langsung oleh rakyat. Nah, seperti kita nih sekarang yang udah mau memasuki 2024 gitu ya, sebentar lagi mau pemilu, sehingga ini merupakan sistem presidensial yang ada di Indonesia, itu bagaimana rakyat memilih langsung. Oleh karenanya teman-teman harus ikut memilih sebagai salah satu kontribusi terhadap demokrasi di Indonesia. Kemudian untuk sistem parlementer, ini menerapkan hubungan yang menyatu antara eksekutif dan legislatif. Jadi menyatu antara pelaksana dan pembuat. Kalau di sini presiden dan DPR ini menjadi satu bahasanya kalau di dalam parlemen. Karena memang parlemen ini pemegang peran utama dalam sistem pemerintahan di negara-negara yang menerapkannya, sehingga di negara parlemen ini kewenangan mengangkat kepala pemerintahan
dan memberhentikannya, bahkan mengeluarkan mosi ketidakpercayaan, ini memiliki secara parlemen memiliki fungsi utama sebagai simbol negara. Nah, untuk ciri-cirinya seperti apa sih Bu yang menggunakan sistem presidensial? Yang pertama tentu ya sama seperti Indonesia, itu negara dikepalai oleh presiden. Kemudian kekuasaan eksekutif itu presiden, dijalankan berdasarkan kedaulatan, dipilih dari dan oleh rakyat tentunya melalui badan perwakilan. Kemudian yang ketiga, presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan presiden. Jadi kalau sering nih ada menteri di reshuffle, diberhentikan, diangkat, nah ini udah pasti sistemnya adalah presidensil. Kemudian yang keempat, menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan langsung direct kepada presiden. Kemudian presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara dan tidak dapat saling membubarkan. Selanjutnya berbeda dengan sistem parlemen. Yang pertama, parlemen kekuasaan tentu berada di tangan parlemen. Kemudian anggota parlemen itu berasal dari parpol atau partai politik. Kemudian Perdana Menterinya nih diangkat oleh parlemen. Bahkan kabinet yang dibentuk oleh Perdana Menteri ini asalnya dari anggota parlemen yang berasal dari kekuatan politik yang menguasai kursi parlemen. Dan seluruh atau sebagian anggota kabinetnya adalah anggota parlemen. Gitu ya, jadi dia juga. Dan yang keenam adalah Perdana Menteri bersama dengan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen. Kemudian raja, ratu atau sultan ataupun presiden adalah kepala negara yang menjadi simbol negara. Jadi bisa raja, bisa ratu, bisa sultan, bisa presiden. Kepala negara atas saran Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkannya. Oke. Kemudian untuk prinsip-prinsip demokrasi, yang pertama ini teman-teman bisa baca ya, banyak banget. Yang pertama adalah pembagian kekuasaan. Ini ada eksekutif, legislatif, yudikatif pada badan yang berbeda. Kemudian pemerintahan konstitusional, jadi ada konstitusinya. Kemudian pasti negara itu rule of law. Kemudian pemerintahannya itu sifatnya majority. Pemerintahannya itu dilakukan dengan diskusi atau musyawarah. Ada pemilihan umum, ada banyak partai politik lebih dari satu. Kemudian manajemen tuh sifatnya terbuka, ada kebebasan pers. Kemudian mengakui hak-hak minoritas, mengakui suku-suku yang sifatnya minoritas maupun agama. Kemudian ada perlindungan HAM, kemudian peradilan yang bebas dan tidak memihak. Seperti itu ya, nanti bisa dibaca, ada konstitusi atau undang-undang yang demokratis, ada persetujuan, dan lain sebagainya. Kemudian apa prasyarat kondisi pemerintahan yang demokratis ini? Yang pertama adalah harus adanya pertumbuhan ekonomi, ada pluralisme atau keberagaman, ada hubungan yang seimbang antara rakyat dan masyarakat. Jadi ketika pemerintah gitu ya, antara negara dan rakyat, ketika pemerintah atau negara mengundangkan sesuatu yang sifatnya semena-mena misal, atau tanpa sosialisasi atau dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan rasa keadilan masyarakat, maka rakyat dalam hal ini memiliki alat dan diakomodir oleh undang-undang untuk menyampaikan ketidaksepahamannya, untuk mendemo, bahkan di mana itu semua boleh dilakukan, tapi tentu dengan dan sesuai dengan undang-undang yang ada. Kemudian ada tingkat pendidikan gitu ya, artinya ada pluralisme dalam hal pendidikan. Tentu ada orang-orang yang terpelajar, dia sudah berkembang gitu ya. Kemudian nilai-nilai demokrasi tentunya ini yang sering banget ya dibicarakan atau sering sekali dibahas dimanapun. Yang pertama tentu ada kebebasan menyatakan pendapat, tentu dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian ada kebebasan berkelompok, kebebasan itu sebabnya ada partai politik, ada
Selain itu ada ormas dan seterusnya. Kemudian ada kebebasan berpartisipasi, kemudian ada kebebasan antar warga. Nah, selanjutnya juga nanti kita akan bahas lebih lanjut, sehingga memang pendidikan politik dan pendidikan demokrasi ini menjadi sangat penting ya teman-teman semua, sehingga kita dalam nanti menonton televisi, melihat pers gitu ya, kita menjadi berimbang, karena konsep demokrasi kita tuh udah mengetahui bahwa boleh menyatakan pendapat, boleh tidak setuju, tetapi tetap harus menggunakan koridor yang sesuai dengan batasan yang diatur oleh undang-undang. Nah, untuk quotes-nya di sesi ini adalah demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga tanpa membedakan latar belakang ras, suku, agama, atau apapun di muka undang-undang. Jadi semuanya sama, equality, ada konsep persamaan ya tentunya, sehingga dalam praktiknya keseimbangan di negara demokrasi ini tetap bisa terjaga. Teman-teman bisa tetap berpendapat tentunya dalam koridor undang-undang. Oke, selanjutnya kita akan berbicara di materi selanjutnya, yaitu terkait dengan demokrasi dan pendidikan demokrasi, tetapi lebih spesifik, yakni adalah mengenai pemahaman demokrasi di Indonesia, mengenai bagaimana sistem pengisian jabatan kekuasaan negaranya, bagaimana sistem kepartaiannya, dan bagaimana hubungan antara eksekutif dan legislatifnya. Yang pertama, perkembangan demokrasi di Indonesia ini bisa dilihat melalui 4 tahap. Yang pertama, periode 45 sampai 59, di mana demokrasinya itu bersifat parlemen dan menonjolkan partai-partai. Kemudian 59 ke 65 ini ditandai dengan dominasi presiden, di mana terbatasnya peran partai, berkembangnya komunis, kemudian peran ABRI gitu ya. Kalau dulu TNI itu ABRI gitu ya. Kemudian sebagai unsur sospol juga semakin meluas. Kemudian di 66 sampai 98 ini bisa dinamakan sebagai demokrasi Orde Baru. Ini memang presiden sangat dominan terhadap lembaga-lembaga negara gitu ya. Kemudian 99 sampai saat ini peran parpol kembali sangat menonjol, sehingga teman-teman kalau nonton TV, nonton berita, ini parpol banyak banget ya. Kemudian iklim demokrasi juga multi partai. Nah, untuk demokrasi parlementer, ini masa berlaku demokrasi parlementer memang sering sekali terjadi jatuh bangun kabinet, sehingga tidak stabil kehidupan politik dan pemerintahan. Oleh karenanya kabinet ini di bawah parlemen, sehingga kedudukan dalam membuat serta melaksanakan program kabinet tergantung sekali pada dukungan parlementer. Sedangkan untuk demokrasi terpimpin, ini merupakan demokrasi yang lahir karena adanya reaksi dari demokrasi parlemen atau liberal yang dianggap tidak menjamin tercapainya tujuan nasional Indonesia. Oleh karenanya, dalam pelaksanaannya demokrasi terpimpin dijalankan oleh Presiden Soekarno gitu ya. Oleh karenanya, selama menjalankan demokrasi terpimpin ini, penyimpangan terhadap dasar dan konstitusi negara ini juga bisa menjadi salah satu hal yang disorot gitu ya. Karena memang ciri demokrasi terpimpin ini adalah dominasi politik presiden ini luar biasa, dan pengaruh komunis dan peranan tentara dalam panggung politik nasional ini luar biasa. Sehingga memang perilaku politik PKI yang sosialis, marxis ini tidak dibiarkan gitu ya oleh partai Islam dan kalangan militer, sehingga memang pada masa-masa ini keadaan Indonesia cukup panas ya. Kemudian muncul lagi setelah demokrasi terpimpinnya ada demokrasi Pancasila, di mana konsep kenegaraan dijalankan berdasarkan Pancasila, kemudian menghargai hak-hak asasi manusia, bahkan hak minoriti. Kemudian ada juga pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan yang juga sifatnya institusional dan
demokrasi ini juga sudah mulai bersendi hukum. Ini udah luar biasa lah, sesuai dengan cita hukum kita gitu ya, bahwa demokrasi Pancasila ini menurut B.J. Habibie ini saat menggantikan Soeharto sebagai presiden, ini melakukan upaya demokratisasi dengan meninggalkan pemilu luber judil gitu ya, pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ini sudah mulai terlaksana. Kemudian untuk sistem pemerintahan di Indonesia, tentunya kita menganut sistem pemerintahan di mana menggunakan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai sistem pemerintahan gitu ya. Meskipun dalam 3 undang-undang nih, kita ada Undang-Undang 45, pernah juga konstitusi RIS, dan Undang-Undang Dasar 1950 ini menganut res politika dalam pembagian kekuasaan. Nah, tentunya dalam Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen menegaskan bahwa masing-masing fungsi ini harus check and balance antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif nih harus tercipta check and balance. Oke, itu untuk perkuliahan hari ini. Tentunya ada quotes, sejarah membuktikan bahwa semua bentuk pemerintahan diktator atau otoriter hanyalah sementara. Hanya demokrasi yang tidak sementara. Apapun kekurangannya, belum ada sistem yang lebih unggul dari demokrasi. Ini menurut Vladimir Putin gitu ya. Jadi sebobrok-bobroknya atau seburuk-buruknya sistem demokrasi, tetap karena kendalinya ada dari rakyat melalui pemilihan umum untuk rakyat. Pemilihan umum itu juga hasilnya atau hasil pemimpin yang terpilih untuk rakyat, dan juga dikembalikan lagi untuk rakyat tentunya. Sehingga memang sistem ini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ini memang government from the people, by the people, and to the people ini adalah sesuatu yang paling idealis, tentunya dengan segala baik dan buruknya. Mungkin itu saja. Jangan lupa sekali lagi untuk membuka e-learning, kemudian mengisi daftar absensi di link YouTube. Jangan lupa juga subscribe, like, dan juga tentunya melakukan daftar absensi juga di WhatsApp group. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.